warahmatullahi wabarakatuh. Salam buka pintar. Anak-anakku sekalian, kembali bertemu lagi dengan Ibu Nuriani. Kali ini pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1 pada bab 4, yaitu tes tanggapan. Kali ini pertemuan yang kedua. Anak-anakku sekalian, jangan lupa bukunya, buku siswa, buku Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 edisi revisi 2018. Baik, bukunya dipersiapkan ya. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah supaya peserta didik dapat menyimpulkan informasi teks tanggapan yang dibaca dengan benar. Jadi tujuannya adalah bisa menyimpulkan teks tanggapan, informasi yang terdapat pada teks tanggapan. Baik, anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah memahami, sudah mempelajari tentang apa itu yang dimaksud dengan teks tanggapan, apa saja yang harus diperhatikan apabila kita memberikan tanggapan. Anak-anakku sudah tahu semuanya kan? Nah, kita ingat kembali pada pertemuan yang lalu. Teks tanggapan adalah penilaian berupa kritik atau pujian terhadap suatu teks. Bisa dalam bentuk teks sastra, bisa dalam bentuk artikel, bisa dalam bentuk berita, dan bisa juga dalam bentuk karya seni atau pajangan, atau bisa juga misalnya gambar-gambar yang ada di kelas. Baik, anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu juga kita sudah mengetahui, kita sudah mendapat ilmu tentang bagaimana cara memberi tanggapan. Nah, cara memberi tanggapan itu kita harus bersikap objektif. Objektif itu seperti apa? Yaitu menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya fakta dan kenyataan. Kemudian, cara memberi tanggapan yang kedua adalah kita harus bersikap santun. Bersikap santun seperti apa? Nah, menyampaikan pendapat harus berdampak positif. Jadi berdampak positif disampaikan dengan bahasa yang baik. Ya itu tadi ya, bagaimana kita memberikan tanggapan yang baik. Nah, sekarang kita memasuki materi tentang bagaimana menyimpulkan. Karena tadi tujuannya pembelajaran kita adalah menyimpulkan teks tanggapan yang dibaca dengan baik. Nah, kita lihat dulu, apa itu kesimpulan? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesimpulan adalah intisar dari uraian, baik itu uraian pidato dan sebagainya, kesudahan pendapat atau pendapat akhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya. Itu ya, yang dimaksud dengan kesimpulan atau pendapat akhir. Sekarang, bagaimana kita menyimpulkan teks tanggapan? Apa yang harus tahap yang harus dilakukan? Nah, selanjutnya yaitu yang pertama adalah kita harus membaca paragraf dengan seksama, dengan teliti, dengan hikmat. Kalau sudah dibaca, kemudian langkah yang kedua adalah menentukan kalimat utama atau kalimat pokok setiap paragraf. Ya, kemudian kalau sudah menentukan kalimat utama, apalagi yang harus kita lakukan? Nah, sudah itu kita membuat simpulan dari rangkaian kalimat utama atau kalimat pokok tadi. Ya, sudah paham kan anak-anakku sekalian? Baik, anak-anakku sekalian. Coba baca contoh teks tanggapan berikut ini yang ada pada buku kalian. Coba lihat bukunya pada halaman buku siswa halaman 89. Di situ ada contoh teks tanggapan tentang
karya Apandi yang berjudul Kebun Cengkeh. Anak-anak bisa membaca contoh teks tersebut. Nah, sudah dibaca? Pada buku siswa halaman 89? Baik. Kita bisa memberikan kesimpulan teks ini seperti ini. Nah, karya seni sang pelukis Maestro Apandi itu melukiskan sebuah pemandangan perkebunan cengkeh yang menempatkan matahari sebagai objek utama dan tampak lebih unik. Nah, coba diperhatikan. Nah, tadi sudah membaca teks tentang kebun cengkeh. Nah, kesimpulannya bisa anak-anak lihat seperti ini. Sudah dipahami? Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut. Nah, dari uraian tadi, anak-anak kita berlatih ya pada LKPD peserta didik. Baik, anak-anakku sekalian, coba silakan baca lagi contoh teks berikut, contoh teks tanggapan berikut ya. Nah, lihat pada bukunya halaman 90 sampai 92. Ya, tentang itu novel Student Hijau. Nah, kalian bisa membaca pada buku siswa halaman 90 sampai halaman 92. Tuh, ada beberapa paragraf yang bisa kalian baca di situ di bukunya. Ya. Baik. Sudah dibaca? Nah, kalau sudah dibaca, perhatikan tugas yang Ibu berikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah tulislah kalimat utama setiap paragraf teks yang sudah kamu baca tadi. Teks tanggapan tentang novel Student Hijau. Sudah tulis kalimat utama. Tugas yang kedua adalah simpulkan teks di atas menjadi satu paragraf. Sudah? Itu tugasnya ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, tadi kita sudah membahas tentang menyimpulkan teks. Nah, sudah ada contohnya pada bagian awal, kemudian pada sesi selanjutnya Ibu berikan tugas tentang menyimpulkan teks. Baik, anak-anakku sekalian, pada bagian akhir pembelajaran kali ini kita menyimpulkan pada peta konsep. Anak-anakku sekalian, pembelajaran kita kali ini yaitu menyimpulkan teks. Apa langkah-langkah menyimpulkan teks? Pertama, membaca. Terus, langkah selanjutnya apa? Menentukan kalimat utama paragraf. Setelah itu, yaitu menggabungkan kalimat utama. Mudah bukan? Baik anak-anakku sekalian, itu bagaimana menyimpulkan teks tanggapan. Nah, itu peta konsep kita tadi. Nah, anak-anakku sekalian, ini ada tugas ya, silakan dikerjakan tugas, yaitu membuat peta konsep tentang materi tadi, yaitu menyimpulkan teks tanggapan. Buatlah peta konsep menyimpulkan teks tanggapan tadi, kemudian kalau sudah membuat, berlatih di depan orang tua atau keluarga yang ada di rumah. Bagaimana peta konsep dari materi teks menyimpulkan teks tanggapan. Bisa? Bisa ya? Baik, kita lanjutkan. Anak-anakku sekalian, Ibu akhiri pada materi kita kali ini. Sekian. Jangan lupa ya, jaga kesehatan, kemudian tetap semangat, jangan lupa belajar. Dari Ibu Nuryani, mohon pamit, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.